Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan suatu materi tentang pergerakan nasional mulai dari pelopor hingga penerusnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadedi Guna. Perkenalkan, nama saya Igusti Bagus Baskara Putra. Perkenalkan, nama saya Kade Adisa Putra. Organisasi pergerakan nasional mulai dari pelopor hingga penerusnya. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia, yaitu masa perjuangan mencapai kemerdekaan pada kurun 1908 sampai dengan 1945. Memasuki tahun 1908 merupakan tahun awal perjuangan yang dilakukan oleh rakyat dengan visi atau tujuan nasional. Pada tahun tersebut, rakyat mulai melakukan pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah yang masih bersifat kedaerahan. Timbulnya kesadaran dengan cita-cita nasional disertai dengan lahirnya organisasi modern sejak 1908 menandakan lahirnya satu kebangkitan dengan semangat yang berbeda. Pergerakan masa ini bertujuan untuk membendung hasrat kaum kolonial yang ingin menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Hadirnya organisasi pergerakan nasional merupakan refleksi dari rasa ketidakpuasan dan ketidaksetujuan terhadap keadaan masyarakat yang sangat memprihatinkan. Mencapai kemerdekaan bersama sebagai bangsa merupakan cita-cita nasional dari pergerakan ini. Berikut adalah organisasi-organisasi pergerakan nasional dari mulai pelopor hingga penerusnya. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia yang pertama Budi Utomo. Berawal dari gerakan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang melakukan perjalanan mengelilingi Pulau Jawa untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan. Selain untuk membagi ilmu, beliau juga membagikan dana pendidikan untuk orang yang kurang mampu. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo, seorang mahasiswa Stovia. Sutomo tertarik dengan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo lalu mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Pergerakan Nasional ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dengan anggota mahasiswa Stovia. Berdirinya organisasi Budi Utomo merupakan tonggak awal kebangkitan nasional yang juga selalu dirayakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua adalah Sarekat Islam. Berawal dari organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo tahun 1911, organisasi ini memiliki tujuan untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal yang memonopoli perdagangan batik. SDI kemudian diubah menjadi Sarekat Islam atau SI pada tahun 1912 yang diketuai oleh HOS Tjokro Aminoto. Setelah berubah nama, jumlah anggota SI pun terus meningkat karena semua orang diperbolehkan ikut dalam organisasi ini selama memeluk agama Islam. Pada tahun 1921, SI terpecah menjadi dua kubu, yaitu si putih dan si merah, karena adanya penyusupan paham sosialisasi atau komunis. Si putih berpusat di Yogyakarta dan si merah berpusat di Semarang dan berhaluan komunis. Yang ketiga, Indesepartids. Organisasi Indesepartids berdiri di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Tokoh yang mendirikan organisasi ini antara lain Dr. E.F.E. Dausdeker, R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Jipto Mangunkusumo. Ketiga tokoh yang dikenal dengan panggilan Tiga Serangkai tersebut membangun Indesepartids untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antar orang Indonesia dan Bumi Putra, juga mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi Pergerakan Nasional ini merupakan organisasi politik yang berani mengkritik pemerintah kolonial Belanda melalui tulisan R.M. Suwardi Suryaningrat yang bertuliskan I.N. Nederlander was, atau yang diartikan seandainya aku seorang Belanda. Yang keempat, Perhimpunan Indonesia.
Pada tahun 1908, Sultan Kasayangan dan R.M. Noto Suroto mendirikan organisasi dengan nama Indische Vereniging. Kemudian, pada tahun 1925, organisasi ini mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia untuk menunjukkan identitas diri bangsa dan negara. Beberapa tokoh ternama pun ikut bergabung dalam organisasi pergerakan nasional ini, seperti Muhammad Hatta, Dr. Djipto Mangunkusumo, dan R.M. Suwardi Suryaningrat. Organisasi ini memiliki azas perjuangan dengan kekuatan sendiri dan tidak meminta pada pemerintahan Belanda. Perhimpunan Indonesia juga memiliki majalah yang disebut sebagai Hindia Putra yang kemudian diubah menjadi Indonesia Merdeka. Yang kelima, Indische Social Democratische Vereniging atau ISDV. Sneevliet bersama rekan-rekan Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda di Surabaya mendirikan ISDV pada 9 Mei 1914. Organisasi ini menganut paham Marxisme yang kemudian berganti nama menjadi Parti Komunis India pada 23 Mei 1920. Organisasi pergerakan nasional ini kemudian diubah kembali menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI pada Desember 1920. PKI diketuai oleh Semaun, Darsono sebagai wakil, juga tokoh seperti Alimin Prawirodirjo dan Musuh. Tanggal 13 November 1926, PKI melakukan pemberontakan di Jawa dan Sumatera, yang kemudian kalah oleh pemerintah kolonial Belanda. Dari aksi tersebut, PKI dianggap sebagai partai terlarang dan tokoh-tokohnya pun ditangkap, juga diasingkan ke Tanah Merah dan Bovendigul. Yang keenam, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada tahun 1925, Insinyur Soekarno menciptakan perkumpulan yang bernama Algemene Study Club. Melalui perkumpulan ini, berdirilah partai politik baru dengan nama Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927. Selain Presiden pertama Indonesia, ada pun tokoh ternama lain yang ikut tergabung dalam organisasi pergerakan nasional ini, seperti Dr. Djipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskak Tjokroedisurjo, dan Mr. Sunario. Organisasi pergerakan nasional ini bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Anggota PNI semakin bertambah semenjak Kongres tahun 1928 di Surabaya, sehingga pemerintah kolonial pun khawatir. Hingga pada 29 Desember 1929, 4 tokoh PNI yaitu Insinyur Soekarno, Gatot Mangkurprojo, Mas Kun, dan Supriyadinata ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Bandung. Dalam proses persidangan, Insinyur Soekarno menyampaikan pembelaan berjudul Indonesia Menggugat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Om Santi Santi Om.